Maybe it's in the gutter where I left my lover. Wouldn't he smell surfing? Halo, ketemu dengan Sharon. Jadi nama lengkap aku Sharon Octiva Adam, kelas 9E, absen 26. Jadi di video ini merupakan video pertama dan akan ngebahas tentang internet. Kenapa harus ngebahas internet? Karena teman-teman di luar sana cuma tahu kalau di internet itu kita cuma bisa ngeliat YouTube, cuma bisa ngeliat Facebook, cuma bisa ngeliat Twitter, ya Google dan lain-lain. Tapi sebenarnya internet tuh nggak cuma itu aja. Internet tuh terdiri dari berbagai macam media. Ya, jadi di sini akan membahas tentang internet. Diharapkan sih sesudah menonton video itu menjadi sangat berguna untuk kalian yang misalnya lagi cari tahu tentang internet lebih dalam, dan semoga penjelasannya itu benar-benar jelas ya. Jadi ya semoga memenuhi kriteria dari keinginan kalian semua. Jadi ya, apa sih internet? Internet kalau dari singkatannya itu sebenarnya dari kata interconnected network, yang artinya itu kumpulan yang artinya jaringan internasional. Internet adalah jaringan-jaringan yang menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya. Ya, jadi kenapa juga disebut jaringan internasional? Karena menghubungkan jaringan-jaringan yang dari berbagai komputer di seluruh dunia. Jadi ya jaringannya tuh sangat besar gitu. Nah, ada dua peranan penting nih. Yang pertama itu sebagai sumber informasi dan yang kedua komunikasi. Jadi kenapa memiliki dua peranan penting itu? Karena yang pertama, internet memang memiliki banyak informasi, ya dimulai dari informasi yang baik dengan informasi yang negatif. Dan itu benar-benar banyak sekali informasi yang ada di internet. Secara nggak langsung mungkin kita juga bisa membuat berita. Misalnya kita bisa membuat berita nih, namun kita membuat berita hoax. Jadi berita itu akan tersebar dan secara nggak langsung akan menghasut orang-orang menjadi takut atau cemas. Dan ya itu mengapa terjadi berita hoax, karena sumber informasi. Yang kedua merupakan alat komunikasi, ya media komunikasi. Jadi kenapa media komunikasi sih? Karena ya internet itu kita dapat mendekatkan kita dengan yang jauh. Misalnya kita berada di kota yang berbeda dengan kota teman kita dan kita sangat merindukan mereka. Misalnya kita bisa menggunakan sekarang video call, video chat, ya dan lain-lain. Ya, jadi internet itu tuh punya berbagai macam aplikasi. Yang pertama ada World Wide Web. Apa sih World Wide Web atau WWW? Itu ya yang biasanya kita cantumin di address bar kan, atau yang buat cari alamat URL. Jadi World Wide Web atau yang biasa juga disebut web merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan dan merupakan aplikasi yang paling penting. Iya dong, kalau nggak ada www kita nggak bisa nyari. Bisa sih, tapi nggak langsung ke alamat yang kita inginkan, tapi ke Google dulu ya kan. Aplikasi web memungkinkan komputer-komputer di internet saling mempertukarkan informasi dalam format dokumen khusus yang disebut dengan format hipermedia dan hypertext. Ya, itu. Dan www memang sangat penting karena ya tanpa mereka
kita harus ke Google dulu, habis itu baru klik terus cari lagi. Ya itu ya kurang efektif sih ya. Dari aplikasi internet adalah surat elektronik atau electronic mail, atau lebih kita kenal dengan email. Email adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi yang bentuknya surat menyurat dalam bentuk elektronik. Email juga sangat mudah, murah, cepat untuk digunakan. Ya, misalnya kita punya teman yang berada di luar negeri dan kita ingin mengabari dia bahwa kita baik-baik saja. Namun saat kita mengirim menggunakan pos, itu akan menggunakan waktu yang sangat lama. Contohnya mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin. Ya, itu akan sangat lama. Mungkin mereka sudah kembali lagi ke negara kita. Ya, nggak tahu juga kan. Jadi email ini membantu kita untuk surat menyurat juga ya, karena emang sangat cepat. Jadi misalnya kita chatan dengan teman kita butuh kabar mereka, tinggal kita kirim, mereka akan membalas cepat. Mungkin misalnya dia sedang online, ya mereka akan membalas saat itu juga. Namun bila mereka off, mereka akan membalas mungkin besok atau baru lagi. Cepat bukan? Yang kedua adalah mailing list. Mailing list atau juga biasa disebut dengan milis, ini menurut aku sih ini tuh agak-agak jarang kita dengar kan. Iya dong. Jadi milis adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi dan bertukar informasi dalam satu kelompok melalui email. Setiap email yang dikirim ke alamat milis akan dikirimkan ke semua alamat email yang terdaftar sebagai anggota milis tersebut. Jadi ya sangat mudah. Newsgroup. Newsgroup juga sama seperti milis atau mailing list. Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan berkomunikasi dengan satu yang lain dalam sebuah forum. Newsgroup dapat dianggap seperti bulletin board. Dengan newsgroup, setiap orang bebas menempelkan pendapatnya untuk dibaca oleh orang lain. Lebih bermanfaat bukan? Jadi misalnya orang lain berpendapat satu, kita dapat membaca pendapat orang tersebut. Jadi kita juga mungkin bisa sependapat, atau misalnya kita tidak sependapat, kita bisa mengajukan pendapat kita yang lainnya. Ya bukan? Ini nih, Internet Relay Chat. Internet Relay Chat atau IRC adalah aplikasi internet yang digunakan untuk chatting di internet. Selain dapat menggunakan kata-kata, IRC juga dapat berkomunikasi dengan mengambil gambar yang diambil dari webcam. Webcam itu tuh kamera dari laptop kita. Jadi sangat berguna bukan? Itu ya, sangat berguna untuk dekatkan orang yang jauh, misalnya teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, ya, dan yang lain-lain. Nah, ini juga ada File Transfer Protocol atau FTP. Adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengirimkan atau mengambil file dari komputer lain. Ya, itu lebih kayak transfer file, ambil file, upload data, kayak gitu. Nah, ini nih yang aku paling suka karena logonya lucu kayak aku. Ini adalah Gopher. Gopher adalah aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi yang ada di internet. Untuk mendapatkan informasi melalui Gopher, kita harus menghubungkan diri kita dengan server Gopher tersebut. Dan server Gopher ini juga dapat menjaga keamanan di akun kita. Ya, kayak seperti itu. Jadi
Misalnya juga tidak ada virus-virus yang masuk tiba-tiba ke laptop kita atau ke handphone kita. Ya, itu sangat membantu kita juga, bukan? Nah, ini ada ping atau PING atau apa bacanya, aku juga nggak tahu. Ping ini atau PING adalah singkatan dari Packet Internet Gopher. Ping digunakan untuk mengetahui apakah komputer yang sedang digunakan mempunyai hubungan atau terkoneksi dengan komputer lain di komputer. Jadi misalnya komputer kita dengan komputer orang tua kita menggunakan aplikasi dari internet ini, ping ini, untuk mengecek apakah laptop orang tua kita atau komputer orang tua kita terhubung dengan komputer kita. Itu dapat dengan aplikasi ping ini. Dan menurut aku sih, yaitu adalah VoIP atau VoIP, ya atau juga VoIP, singkatan dari Voice over Internet Protocol atau ya VoIP. Adalah sebuah teknologi yang memungkinkan data suara dikirimkan melalui internet atau internet protokol. Ya, jadi misalnya kalau video ada suaranya, ya itu dari VoIP gitu. Kita udah bukan ngomongin tentang aplikasi, kita udah ngomongin tentang manfaat internet. Ya, kan kalau tadi tuh sebelum aplikasi-aplikasi itu cuma peranan pentingnya kan. Di sini manfaat internet yang benar-benar manfaatnya itu. Jadi ada media perdagangan. Karena teknologi zaman sekarang sudah maju, maka untuk memperjualbelikan sesuatu sudah dapat dijual di internet. Ya, jadi kita juga lebih efektif, bukan? Misalnya kita malas ke perusahaan langsungnya, kita dapat ke web resminya dan membeli barang di situ. Ya, dan ya terjamin juga sih, karena itu juga merupakan web resmi dari perusahaan barang yang akan kita beli. Terus, yaitu adalah sarana hiburan. Teknologi yang sudah sangat maju ini membuat hiburan pun ada di internet. Biasanya mereka memasukkan hal yang lucu, foto atau video ke dalam Google, dan mungkin kalau video ke YouTube, misalnya kayak Pink Panther, ya, dan lain-lain, We Bare Bears, ya, tuh, dan banyak lagi kan, bukan itu saja. Nah, di sini kita udah ngomongin tentang dampak buruknya. Ya, kalian tahu kan, internet itu nggak semuanya dampak positif semua, pasti ada dampak buruknya atau dampak negatif ya. Jadi ini yang sangat memprihatinkan, khususnya dampak buruknya yaitu bullying. Karena adanya media sosial, jadi semua orang dapat melihat semuanya, dan mereka jika melihat suatu kesalahan akan mengolok-olok orang tersebut. Misalnya mereka terjatuh dari tangga dan tidak sengaja terekam dan dimasukkan ke media sosial dan dilihat oleh teman-temannya. Itu merupakan aksi bullying karena mempermalukan seseorang. Dan sosial media itu kan bukan teman-teman di sekitar kita doang kan, pasti ada orang lain, dan ya mungkin video itu akan tersebar luas dan mempermalukan satu pihak ini. Kalau mungkin kita pikir satu pihak ini akan menerima dengan lapang dada dan mereka akan ketawa-ketawa aja, jadi udah kayak biasa aja. Tapi ada juga loh orang-orang yang dipermalukan kayak gitu, bisa sampai bunuh diri karena emang mereka merasa dia tuh udah malu banget. Karena di internet sudah ada internet banking, banyak orang memanfaatkan internet banking untuk dibajak dan uangnya akan diambil dengan cara menipu. Misalnya kita memperjualbelikan suatu barang lalu menggunakan kartu kredit, dan orang yang tidak diketahui ini diam-diam mengambil nomor kartu kredit
dari orang yang ingin membeli barang tersebut lalu menguras sampai habis. Ya. Karena internet terdapat berbagai macam pengetahuan yang peranan yang sangat penting, yaitu sebagai media informasi. Jadi informasi apa saja itu terdapat di dalam internet, mulai dari positif sampai negatif. Ya, karena kayak gitu banyak orang-orang yang mencari gambar atau video porno. Pertama, mungkin mereka akan menaruh di web-web pelajaran dan menjebak anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba saat mengklik iklan bimbel atau apa, yang keluar malah video porno atau foto-foto porno. Dan ya anak-anak yang polos-polos itu gak mengerti apa-apa, jadi mereka ya lihat-lihat aja, jadi mereka gak tahu apa-apa dan akhirnya terjerumus dalam kecanduan pornografi. Ya, spamming. Karena di internet sudah ada aplikasi chatting, maka sering sekali orang yang tidak kenal tiba-tiba mengechat kita dan mengajak kita untuk membeli sesuatu, dan tapi dilakukan selalu berurut-urutan atau sering. Jadi seperti di email itu, karena di email orang yang kita tidak kenal dapat mengirim email ke kita, jadi secara nggak langsung bila mereka ingin menawarkan sesuatu, mereka akan mengirim ke username email dengan cara ya asal-asal aja ya, seperti itu. Nah, ini dampak buruk yang terakhir adalah penipuan. Tapi ini sangat besar loh di Indonesia. Penipuan tuh juga, apalagi di penipuan di media sosial atau online shop, itu banyak sekali. Banyak aplikasi penjualan barang yang menipu para pembeli, baik dari ukuran, bentuk, warna, dan lain-lain. Sering aku lihat di Instagram, media sosial, ada orang-orang yang beli barang dari suatu situs pembelanjaan, dan saat dilihat dari aplikasi tersebut terlihat gambarnya ya sama, gambarnya seperti kursi atau bentuk apapun. Saat sampai ke rumah bentuknya tetap kursi, namun itu tuh sangat-sangat kecil seperti miniatur. Jadi ya terasa tertipu, bukan? Ya. Kita belum membahas tentang sejarah internet ya. Jadi sebenarnya internet itu tuh dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969 yang pada waktu itu dikatakan Apranet. Internet diciptakan karena kebutuhan militer dalam menjaga kawasannya.